Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Meskipun cuaca hujan, tetapi kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, amin. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini, saya tadi katakan bukan bertemu sesama atau hamba Tuhan, tetapi saudara mau satu tujuan, kita mau bertemu dengan Tuhan, amin. Kalau kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka saudara pulang membawa kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Kita akan bacakan ayat ini. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik. Kayaknya kurang greget. Lebih keras lagi. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Ayat ini sangat-sangat dirindukan oleh semua orang. Memiliki tubuh yang sehat. Kekuatan kesehatan sangat dicari. Orang minum vitamin, orang minum suplemen, makan sehat vitamin C ya untuk menjaga daya tahan tubuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pepatah mengatakan mens sana in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Ini kata orang dunia. Tetapi untuk kita anak-anak Tuhan, ya tubuh kita sehat kalau jiwa kita sehat. Ya, kalau di sini dibalik tubuh sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan harusnya roh yang sehat dulu, jiwa yang sehat dulu, baru tubuh pasti sehat. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan mengambil contoh saya sendiri. Ya, saya sendiri di saat tanggal bulan April tahun 2017, ya, saya mengalami benjolan, keluar benjolan di bagian payudara sebelah kanan. Kemudian singkat cerita saya sudah divonis kanker stadium 4. Saya harus berdamai dan menerima kenyataan bagaimana saya divonis dokter dan kanker itu ada dalam tubuh saya. Dan itu tidak mudah saudara, tidak mudah ya. Dan ketika saya mencoba untuk berdamai dengan penyakit saya, ya, saya mulai belajar apa sih kanker, apa sih penyebabnya, apa sih yang menyebabkan sehingga timbulnya kanker. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata di dalam tubuh kita itu semuanya ada sel kanker. Sel kanker itu ada dalam tubuh kita, ya, semuanya ada. Namun, ya, sel kanker ini akan bermutasi atau akan membelah diri seperti amuba, ya, sel amuba. Dia akan membelah diri dan dia akan memunculkan sel baik dan sel jahat. Nah, sel jahat inilah yang terus-menerus kalau dihasilkan lebih banyak daripada sel baiknya, maka sel jahat ini akan menjadi sebelumnya akan menjadi sel kanker. Ya, sel kanker ini akan masuk atau menyebar atau menggerogoti sel-sel baik, ya akan menggerogoti bagian tubuh kita.
Kalau saya divonis dokter di tulang belakang saya stadium 4B, dari ujung leher sampai ujung di ekor, tulang ekor, begitu banyak sel-sel kanker yang ada di situ. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika sel-sel kanker itu menyebar, kalau saya di tulang belakang, dia menggerogoti. Pelan-pelan dia menggerogoti. Ya. Dan harus diobati mau tidak mau dengan cara kemoterapi. Ya, untuk zaman sekarang pengobatan pertama kali harus kemoterapi. Sebab kemoterapi itu adalah pengobatan yang menghancurkan sel-sel jahat. Namun sel-sel baik juga ikut hancur, saudara. Makanya banyak orang yang kemo itu drop, ya, sakit, nggak kuat. Karena apa? Obat ini, kemo ini menghancurkan sel-sel baik dan sel-sel jahat yang ada dalam tubuh. Ya, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya boleh ada di tempat ini, saya boleh melayani firman Tuhan di tempat ini. Dokter memvonis saya 3 bulan dan saya sampai hari ini sudah lewat dari 3 bulan dan saya masih hidup. Rahasianya apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan bagikan kepada kita semua. Di dalam tubuh ada sel baik, ada sel jahat. Nah, di dalam jiwa, ya, yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam roh ada persekutuan, ada wahyu ilahi, ya, ada persekutuan dengan Tuhan dan ada hati nurani. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau di dalam tubuh ada sel-sel jahat dan sel-sel baik, kalau di dalam jiwa dan roh namanya ada energi negatif dan energi positif. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, next. Ya, ini dia. Ini seperti pohon yang sebelah kanan positif, yang sebelah kiri negatif. Tentunya mungkin banyak yang tidak jelas tulisannya, akan saya bagikan. Apa itu energi negatif? Energi negatif yang ada di dalam jiwa kita seringkali muncul, ya, itu khawatir, takut, mengeluh, murung, kepahitan, sakit hati, luka, benci, cemburu, malas, suka menunda, putus asa, depresi, sombong, egois, pelit, serakah, pemarah, kasar, minder alias tidak percaya diri, bimbang, ya, iri hati, dengki, munafik. Dan semua itu adalah energi negatif. Dan energi negatif ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali ada dalam hidup kita tanpa kita sadari. Bagaimana munculnya? Munculnya bukan di saat kita mengalami hal yang nyaman. Munculnya bukan di saat kita mengalami hal yang banyak duit atau lagi senang-senang. Tidak. Energi negatif ini akan muncul di saat kita sedang lagi banyak masalah, lagi banyak penyakit, lagi banyak pergumulan, lagi bermasalah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Atau mungkin dengan sesama. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kita harus tahu, ya, tidak hanya ada energi negatif, ada energi yang positif. Apa itu energi positif? Kebalikannya, saudara. Murah hati, memaafkan, jujur, percaya, sabar, bersyukur, semangat, totalitas yang sangat kuat. Ya, kalau bekerja itu dia nggak setengah-setengah. Dia mau kerjakan itu dari awal sampai akhir. Berani, dia bukan orang penakut. Sukacita, dia orang yang penuh dengan kegembiraan. Ya, rajin tanpa pamrih, tulus, bertanggung jawab, setia, jujur, kuat, tahan banting, optimis, pendorong, bertekad, motivasi, dan selalu happy. Amin. Nah, itu yang ada di dalam diri kita, saudara.
Rasul Paulus katakan apa? Setiap hari aku harus berjuang untuk melakukan apa yang baik. Namun apa yang tidak baik muncul dalam diriku. Next. Ya. Ada energi negatif yang selalu berjuang dalam hidup kita. Contoh, ketika kita mulai mengalami kekurangan keuangan, saudara. Keadaan yang menipis, uang kita mungkin cuma tinggal 1 lembar 10.000. Tetapi kita mulai berpikir, bagaimana saya bisa bertahan 1 minggu? Ya. Atau mungkin kita takut Tuhan, khawatir, gelisah, ya, stres, depresi. Mungkin kalau yang buka toko, ada cek giro yang besok harus dibayar, ada bond yang harus dibayar, ada tagihan yang harus dibayar. Bagaimana Tuhan? Sedangkan kemarin ini, hari ini saya belum ada pemasukan dan lain sebagainya. Murung, ya, putus asa, ketakutan, kekhawatiran, mengeluh. Kemudian kita mulai mengeluh. Aduh, mulai berhitung, energi negatif langsung muncul. Cuit. Lah, ya, langsung muncul. Kemudian langsung bekerja di pikiran kita, langsung bekerja di hati kita, langsung kita tersepona atau dipengaruhi dengan energi-energi negatif itu. Ya, gue juga bilang apa? Kemarin itu lu salah sendiri, kenapa lu bawa milik Tuhan? Udah tahu lu mau bayar minggu besok, gak usah kasih perpuluhan, salah sendiri. Gue juga udah bilang, kemarin itu lu banyak tagihan, kenapa lu berkorban buat gereja? Makanya sekarang lu rasa sendiri. Iblis mulai menunggangi pikiran kita. Iblis mulai merasuki hati kita. Menunggangi energi negatif yang ada di pikiran kita. Tidak hanya itu, ketika kita buka HP, lihat Facebook, luar biasa. Pak Gembala lagi jalan-jalan ke Manado. Enak banget ya Pak Gembala ya. Mulai saudara. Atau mungkin ada tetangga kita yang lagi jalan-jalan, enak banget. Iri hati, dengki mulai muncul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak cepat memberhentikan energi negatif ini, maka energi negatif akan setiap detik seperti sel kanker, dia akan terus menyebar. Saya saudara, sel kanker saya di bulan tahun 2019 Januari setelah pengangkatan payudara, dokter menyatakan fresh, bersih. Tetapi ketika 2019 awal saya dioperasi, dokter katakan sudah bersih. Tetapi ketika cek lagi di Cipto, ya 2019 bulan April hanya waktu 3 bulan. Bayangkan saudara, 3 bulan ya sel kanker itu begitu cepat menyebar sampai ke tulang belakang. Dari tidak ada stadium sampai masuk ke stadium 4B, akhir dari segala stadium. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, energi negatif yang ada di jiwa kita, kalau kita tidak berhentikan, dia akan seperti penyakit kanker yang akan menyebar ke seluruhnya dan akan menghasilkan tindakan-tindakan yang negatif. Apa itu negatif? Kita mulai marah-marah di rumah. Kita mulai mempersalahkan si A, si B, si C. Kita mulai mencari siapa kambing hitamnya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, firman Tuhan hari Jumat kemarin. Roh yang Tuhan berikan kepada saudara adalah roh yang memberikan kita keberanian, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban itu apa? Masih ingat yang doa kemarin Jumat? Ketertiban itu adalah
kekuatan dari Roh Kudus yang menguasai pikiran kita untuk kita perintahkan tubuh kita. Hei, ngapain sih lu iri-iri? Ngapain sih lu khawatir-khawatir? Gak ada guna. Ya, baca Alkitab. Segala pengorbananmu akan diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Segala jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan, Tuhan membalas. Roh yang ada di dalam saya dan saudara akan memberi kuasa kepada kita untuk supaya kita memerintahkan diri kita. Supaya energi negatif itu tidak semakin menyebar, tapi energi positif kebenaran firman Tuhan yang menguasai saya dan saudara, sehingga bukan hal-hal negatif yang kita lakukan, tetapi kita boleh melihat pertolongan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika saya sakit, ya, yang ada di otak saya setiap hari kuburan. Kenapa saudara? Saya mulai membayangkan, ya, kalau saya mati di Bekasi, apakah saya dibawa ke kandang haur? Nanti kuburnya di mana? Ya, saya sudah sampai berpikir seperti itu. Kalau kubur di Eretan, ya, nanti nggak ada jalan di situ, di kuburan keluarga. Waktu itu belum ada Firdaus, ya. Saya berjuang dengan diri saya. Nanti kalau saya mati, anak-anak saya taruh di mana? Ya. Nanti suami saya kawin lagi. Kalau kawin lagi, anak-anak saya punya mama baru, pasti mereka begini-begini. Wah, sudah kacau. Sudah ada sel kanker, sudah ada energi negatif, terus-menerus ditunggangi oleh iblis. Mulai terus berjuang. Saya tidak mampu. Sebab, next. Ya, next lagi, kita akan mundur. Next lagi. Ya, sebab kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan saya dan saudara. Kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya, itu saudara, saya berhadapan dengan hasil lab yang memang benar-benar nyata. Bukan hanya sekedar katanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya sudah di lab. Dan itulah hasilnya. Dan saya berjuang melawan energi negatif itu. Kalau saya ngomong sama suami saya, bagaimana nanti kalau saya mati? Saya mulai murung, saya mulai sedih, saya mulai putus asa, saya mulai sayang diri, saya mulai kecewa, saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya udah melayani Engkau, kenapa saya sakit? 10 hari saya tidak bisa bergerak apapun di tempat tidur. Saudara, kalau saya bergerak, teriak saya. Ya, teriak. Kenapa? Karena begitu sangat sakit. Tetapi suami saya katakan, pakai pampers. No. Ya udah, nggak usah di situ aja di tempat tidur. Tidak. Kalau saya mau ke WC, saudara. Kalau saya mau dari berbaring ke duduk, harus setengah jam. Saya ambil posisi, saya miring, darah Yesus. Orang lumpuh, Tuhan Engkau berjalan. Orang buta, Tuhan bangkitkan. Saya mulai perkatakan itu dengan iman. Sampai duduk, sampai berjalan. Jalan begitu teriak, saya katakan darah Yesus berkuasa yang menyembuhkan saya. Padahal yang saya rasakan sakit. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berjuang 10 hari itu. Kemudian baru dibawa ke dokter. Kenapa? Karena saya nggak bisa dibawa kemana-mana. Dokter geleng-geleng kepala. Ibu bisa datang ke sini. Saya naik kereta, saudara. Naik kereta turun di stasiun Cikini. Stasiun Cikini itu tangga posisinya ada di atas dan turun ke bawah. Ketika saya ke Cipto, saya naik ke atas. Ada ruangan dokter di atas. Dokter marah sekali karena apa? Karena suami saya nggak bawain kursi roda, saya nggak mau pakai kursi roda. Saya jalan, saya naik tangga, saya naik kereta. Saya
Bukan karena nggak ada uang, saudara. Bukan karena nggak ada, buat sewa Grab. No. Tapi saya mau melatih diri saya sendiri, mengubah energi negatif itu, mengubah energi yang tidak baik dalam pikiran saya untuk menjadikan energi yang positif dalam hidup saya. Saya katakan kepada diri saya, kamu bisa Margaret, kamu bisa melawan. Saya ke dokter, saudara, dokter geleng-geleng kepala. Ibu bisa jalan ke sini sendiri, bisa jalan gak pakai ambulans, gak pakai mobil. Naik kereta pula. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenyataan tidak selalu ya sesuai dengan harapan kita. Tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang ada di dalam hatimu ada Ibrani 11 ayat 1. Apa itu? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, belum kita capai, belum kita pegang, tetapi kita sudah menerima. Amin. Kenyataannya tokomu sepi, kenyataannya tidak ada pembeli musim hujan atau musim paceklik, kenyataannya anakmu tidak bisa diatur, kenyataannya suamimu tidak mau berubah, kenyataannya istrimu tidak mau berubah, kenyataan dan kenyataan dan kenyataan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya saja Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh munafik, siapapun dia, hamba Tuhan sekalipun, ini pasti akan ada energi yang negatif. Gak usah jauh-jauh, Rasul Paulus katakan, aku mau melakukan yang baik, tapi yang tidak baik itu muncul dalam diriku. Jadi setiap hari itu kita harus berjuang, saudara. Mundur. Berjuang. Berjuang melawan kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya mulut. Kalau lagi berantem, udah cerai aja. Bisa baik. Ya. Kita nggak bisa melawan. Kita sulit untuk mengatakan yang baik. Karena apa? Yang di depan mata kita hal-hal yang tidak baik. Dan itu semua 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan hari Jumat kemarin. Kalau engkau berjalan sendiri, engkau tidak akan mampu. Kalau engkau berjalan di luar kekuatan Tuhan, engkau tidak akan mampu. Tapi kalau engkau berjalan, next yang tadi. Roh Kudus menuntun kita hidup sebagai manusia baru setiap hari. Dengan cara membukakan pikiran kita, cara berpikir kita sesuai dengan pikiran Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus itu tidak mudah. Untuk mengubah dari energi negatif ke energi positif itu tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Ketika selesai kemo, ya setiap kali saya selesai kemo 4 hari saya harus istirahat atau 1 minggu minimal. Ya, bahkan mungkin kurang dari 1 minggu, saya ajak suami saya, ayo kita ke rumah doa di Depok. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam, saya duduk menyembah Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya tidak bisa mengubah energi negatif ini, Tuhan. Begitu mempengaruhi otak dan pikiran saya. Yang saya ingat, yang saya tahu kuburan, mati, meninggal dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan robah hati saya. Dengan yang tadinya suka mengeluh, suka bersungut-sungut, putus asa, depresi. Tetapi Tuhan robah hati saya menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Menjadi hati yang penuh dengan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu Tuhan katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menundukkan hati untuk bisa sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan kita duduk-duduk santai. Tidak. Di sini ada doa hari Jumat. Ya.
doa hari Jumat, saudara datang. Mau hujan, mau badai, saudara datang. Tapi saya jauh, malas, ya, nggak kiyeng, ya, naik apa? Nah, itu energi negatif, saudara. Ketika saya ke pondok doa, saya harus naik kereta 2 kali, harus naik ojek atau Grab 1 kali, baru sampai ke Depok. Perjalanan sekali pergi 2,5 jam, sekali pergi. Ya, jadi kalau pulang pergi 5 jam perjalanan. Dari Bekasi ke Depok. Malas? Iya malas. Energi negatif mulai muncul, malas, nggak kiyeng. Apalagi kalau udah hujan, apalagi kalau udah ada alasan sedikit, aduh sakit kepala. Ketika cek dokter, aduh HB-nya turun 8, pantesan kok keliengan. Ya, suami saya, kamu baru kemo. Tapi roh yang ada dalam tubuh saya memerintahkan, ya, pergi ke Depok. Pergi ke rumah Tuhan, pergi untuk berdoa di sana. Karena hanya itu yang bisa merubah pikiran negatifmu untuk menjadi pikiran yang positif. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kau tidak pernah menyangka pikiran positif yang menguasaimu itu akan menjadi hasil yang terbaik yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Hanya orang yang telah mengalahkan dirinya sendiri yang mampu menjadi teladan yang membawa perubahan baik dalam hidup orang lain. Ada orang Kristen yang salah mengejar, mau terlihat kelihatan baik, yang dia kejar apa? Mimbar. Yang dia kejar mimbar, saudara. Ya, yang dia kejar pelayanan, mau kelihatan lebih baik, mau merubah orang lain. Saya udah pelayanan loh, suami kamu udah pelayanan, masa istri gak mau berubah-berubah? Saya udah jadi pendeta loh, masa anaknya gak mau berubah-berubah? Saudara, tidak dapat, gak bisa, percuma. Tetapi kalau kita sudah mengalahkan diri kita sendiri, ya, perubahan karakter terhadap diri kita sendiri. Yang tadinya kita suka iri hati, kita tidak iri hati, melainkan kita murah hati. Yang tadinya kita serakah, tapi kita suka memberi. Yang tadinya kita pelit, kita suka berbagi. Yang tadinya kita kepahitan, kita cabut kepahitan itu. Sehingga kalau ada masalah datang, kekecewaan datang, kita tidak ngungkit-ngungkit, kita tidak menyebar kemana-mana dan lain sebagainya. Tanpa disadar, sikap dan perbuatanmu akan orang lain lihat. Anak istrimu, keluargamu akan melihat. Orang di luar sana akan melihat. Hei, ada apa dengan si dia? Papi mengajarkan sama saya. Ya, kalau saya mengeluh, aduh, waktu saya di kemo, saudara, saya mengalami masalah yang sangat berat. Ya, sangat berat dalam pelayanan. 6 keluarga yang berjumlah 20 jiwa keluar dari gereja kami. Dan itu menghasilkan, ya, ada sesuatu hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Perpecahan dalam jemaat. Ya, bukan masalah dengan kami, tapi masalah jemaat dengan jemaat. Bikin blok A, blok B, blok C. Ya, yang kalah keluar. Saya katakan, Tuhan, saya lagi di kemo yang keempat, Tuhan, antara mati dan hidup. Kenapa masalahnya begini berat, Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat kita mau berjuang, itu tidak mudah. Ada begitu banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi Roh Kudus itu menolong, membimbing. Ya, Papi katakan, gak usah takut. Gak usah takut. 1000 orang mau mengatakan hal yang jelek terhadapmu. Ya, Papi udah pengalaman. Papi udah makan asam garam dalam pelayanan.
dijelekin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka bisa merusak nama baik, tetapi mereka tidak bisa merusak karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Ya, mungkin dalam tempo 1-2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan nama kita tercemar. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kitab Mazmur katakan, jangan takut. Ya, kebenaranmu akan muncul seperti siang. Hakmu akan muncul seperti terang. Ya, Tuhan luar biasa saudara. Ya, saya dikuatkan, saya didorong, maju terus melayani Tuhan. Ya, awalnya saya sudah menghukum diri saya karena mereka berusaha menjas saya begitu rupa. Ya, saya katakan pulang aja yuk kandang haur. Ya, saya udah gak kuat saya. Tapi ya saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus membantu saya. Ya, ada orang-orang tua rohani yang mendorong saya. Ada suami yang mendorong saya. Ayo, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Sabar untuk memperoleh hati yang sabar. Hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Untuk yang tetap totalitas meskipun sedang dihina, sedang dicaci maki. Tapi kita tetap melayani Tuhan. Itu tidak mudah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi saya tetap mengatakan Tuhan, saya mau mengalahkan diri sendiri. Saya mau membuang keegoisan saya. Saya membuang apa yang saya anggap benar. Tuhan, saya mau jadi hamba-Mu. Saya mau melayani Engkau. Biar sekarang malam. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Sukar. Bukan berarti tidak mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tanpa saya sadari, ketika saya berjalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, bertati-tati dengan cucuran air mata, tanpa saya sadari kesehatan Tuhan sudah pulihkan. Sel-sel kanker yang tadinya ada sekitar 80-90% dalam tubuh saya sudah jauh berkurang. Tanpa sadar saya sudah bisa mengampuni orang yang sudah berbuat jahat terhadap saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa sadar saya sudah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apakah kita mau mengalami? Apakah engkau mengalami? Seberat apa masalahmu hari ini? Ya, seberat apa masalah pergumulanmu hari ini? Yang Tuhan minta, robah energi negatifmu. Mungkin ya muncul dalam hatimu. Tapi buat Tuhan mengubah saya dan saudara. Ya, duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk menundukkan diri, untuk tetap taat, untuk tetap hormat kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar kita menghormati Tuhan dalam ibadah memuji Tuhan. Tidak. Kalau kau sebagai anak, kalau kau menghormati Tuhan, engkau tetap harus menghormati orang tuamu. Kalau kau sebagai jemaat, engkau tetap menghormati gembalamu. Kalau kami sebagai gembala, engkau tetap harus menghormati pemimpin gerejamu. Hormati Tuhan, bukan hanya sekedar kita menyembah Tuhan di gereja, tetapi kita mau lakukan dengan setia. Ya, lakukan dengan apapun keadaannya. Sulit, ya. Saya katakan memang sulit. Tetapi, ya, next. Terus, ya. Tetap stay positif. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau orang lain diberkati Tuhan, punya mobil baru, punya rumah baru, jangan iri, itu energi negatif. Kita mau katakan Tuhan, saya pasti punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, punya diberkati sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ketika orang lain diberkati, puji Tuhan, haleluya. Kita senang saudara.
ketika kau menyimpan iri hati, sepintar-pintarnya kau menyembunyikan. Kita baca dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 12. Ya, 1 Petrus pasal 3. Tolong dibacakan ayat ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan ayat ini? Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan hanya mau mendengar doa dari orang-orang yang punya energi positif. Ya, kalau kita menyimpan akar pahit, iri hati, kedengkian, dalam Lukas pasal 6 ayat 45, nanti saya balik lagi ke situ. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45, tolong multimedia ditampilkan. Lukas pasal 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya. Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu semua dari hati. Ya. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Kita tidak bisa menipu orang lain. Mencari mimbar untuk menutupi karakter kita. Tidak bisa, saudara. Sia-sia. Tetapi kalau kita berhadapan Tuhan langsung. Tuhan, seperti Daud katakan, ujilah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Apakah aku serong di matamu, Tuhan? Tuhan datang melalui firman-Nya. Ketika kita menerima firman, ya, ketika kita menerima firman, teguran, nasihat, didikan, kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam 1 Petrus yang tadi katakan, ya, 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3 ayat 10, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 tadi, ya, mengatakan apa, saudara? Siapa yang mau mencinta hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Setiap kita berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tolong usaha saya, tolong pelayanan saya, tolong Tuhan keluarga saya yang hampir pecah, yang hampir retak, yang hampir berantakan. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serusak apapun dirimu, tapi kalau kau mau benar-benar sungguh-sungguh ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup membentuk dan menjadikan lebih indah. Tapi saudara, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang jahat bukan hanya ada di penjara. Orang jahat bukan hanya yang diteriakin maling. Bukan, saudara. Di dalam gereja pun seringkali banyak orang jahat. Karena apa? Hatinya busuk. Ya, ketika dia mengucapkan kata-kata merusak iman orang lain,
melemahkan iman orang lain. Kenapa? Hatinya, ya, kalau dia orang baik, maka dia akan keluarkan perkataan yang baik. Kalau hatinya busuk jahat, dia tidak bisa sembunyikan. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang merusak iman orang lain. Itu dari mana saudara? Itu sekali lagi energi negatif yang dia biarkan bertumbuh liar seperti kanker. Tetapi saya dan saudara, ya, kalau saya sembuh, kalau saya sehat, ya, kalau saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Saya belum bisa katakan saya sudah hebat, sudah luar biasa. No. Saya sampai hari ini, saya masih harus berjuang melawan diri saya sendiri. Menaklukkan diri saya sendiri. Ya, mari saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita semua pasti bisa. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Amin. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Buang semua energi negatif yang ada dalam hidupmu. Mari kumpulkan, isi bejana hatimu dengan energi-energi yang positif. Terima kasih Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Udah memberi kami kekuatan, udah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami selalu memikirkan pikiran-pikiran yang positif Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah hamba-Mu Tuhan yang selalu memikirkan positif, pikiran-pikiran negatif Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau berubah Yesus, kami mau berubah Yesus menjadi pikiran-pikiran yang positif Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tanamkanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami punya pikiran-pikiran yang positif di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang selalu memimpin, menuntun kehidupan kami Tuhan. Kami manusia lemah Tuhan, tapi kami selalu percaya hanya Roh Kudus yang bisa memimpin, menuntun kehidupan kami, merubah kehidupan kami, punya karakter-karakter yang jahat menjadi karakter yang baik di hadapan-Mu Tuhan, dan menyenangkan Engkau Tuhan, dan selalu setia kepada Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau berkati Ibu Gembala Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berkorban Tuhan. Engkau balas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, haleluya. Amin.